Bab 2271. Jack berbalik dan tidak menjawab. Tidak peduli apa yang dikatakan pria bertopeng itu, dia bertindak seolah-olah dia tidak mendengar apa-apa. Tidak peduli berapa banyak yang dia katakan. Selain itu, Jack menantikan tantangan terakhir. Jika ini sebelum penyerapan kristal jiwa yang tersebar di dunia darah, dia mungkin bukan tandingan pria bertopeng itu. Namun, situasi saat ini berbeda. The Scattered Soul Crystal memungkinkan Jack untuk membentuk 20 pedang jiwa. Ditambah dengan 15 pedang jiwa yang dia bentuk sebelumnya, dia memiliki total 35 pedang jiwa, yang meyakinkannya untuk tidak diintimidasi. Tanda yang dia kuasai menghancurkan Void adalah ketika dia berhasil membentuk 50 pedang jiwa. Sampai akhir-akhir ini, dia hanya berjarak 15 pedang jiwa dari tujuannya 50 pedang jiwa. Begitu dia berhasil membentuk 50 pedang jiwa, tidak ada seorang pun di level bawaan yang akan menjadi lawannya. Lagi pula, menghancurkan Void setidaknya aku berada di tingkat dewa tertinggi, dan tidak ada seorang pun di tingkat bawaan, selain Jack, yang dapat melatih keterampilan bela diri tingkat dewa tertinggi. Ini adalah keuntungan terbesar Jack. Total 5 orang telah lulus tantangan. Suara tua itu berbicara lagi dan langsung membungkam mereka yang masih terlibat dalam obrolan dan gosip. Mereka yang telah berhasil akan terus mendaki Divine Void Slope. Kali ini, kamu akan diizinkan untuk mendaki 180 meter dan tiba di hadapan Divine Void Warrior ke-6. Semua orang melihat kelima penantang setelah pengumuman selesai. Pada saat ini, Graham dan yang lainnya hampir pulih. Mereka berlima tidak membuang waktu dan segera naik ke depan. Dari 180 orang di sana, hanya 5 dari mereka yang memenuhi syarat saat ini. Semua orang melihat 5 terakhir melanjutkan kenaikan mereka sebagai kesedihan, kecemburuan, dan kecemburuan melintas di mata mereka. Riff hanya bisa meratap, ini benar-benar kejam. Kupikir aku akan mampu menghadapi prajurit Void Ilahi ke-8 bagaimanapun caranya, tapi aku tidak pernah berpikir aku akan gagal mengalahkan prajurit ketiga. Riff tidak pernah menyadari perbedaan antara bakatnya dan yang lainnya. Mereka berada di tahap akhir dari level bawaan, tetapi perbedaannya sangat besar. Dia bahkan bisa membayangkan bagaimana murid tertua dari Paviliun Mayat bisa membunuhnya dengan satu serangan. Riff bukan satu-satunya yang merasakan hal ini karena banyak dari mereka di sana juga merasakan hal yang sama. Mereka merasa tidak enak, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Jack berjalan dengan tenang saat dia mendaki menuju titik 180 meter, selangkah demi selangkah. Seorang prajurit Void Ilahi yang sangat tinggi sudah berdiri di sana, menatapnya dengan acuh tak acuh seolah-olah Jack adalah semut terkecil di dunia. Rasanya seperti dia akan menghilang dengan lambaian tangan prajurit itu. Rasanya tidak enak untuk ditatap seperti itu, tapi Jack sudah terbiasa. Lereng kekosongan ilahi masih tertutup oleh lapisan kabut tipis, dan tidak ada yang bisa melihat dengan jelas dari apa lereng itu dibuat. Mereka berlima ditempatkan di 5 posisi berbeda dan berjarak tertentu satu sama lain. Selain Jack, mereka saling memandang. Akhirnya, mereka tiba di posisi 180 meter 15 menit kemudian. Mereka yang berbalik untuk melihat ke belakang dari posisi ini akhirnya merasa bisa melihat semuanya dalam sekali pandang. Saudara-saudara klan yang tersingkir melihat ke atas pada mereka seperti tikus kecil. Dengan mekanisme yang diaktifkan, suara engkol terdengar, prajurit Void Ilahi mulai bergerak. Prajurit itu masih memegang senjatanya, tetapi dia mengangkat kakinya dan bersiap untuk bergerak ke satu sisi, yang membuat kelima orang itu bingung. Lagi pula, para Divine Void Warrior yang mereka hadapi di masa lalu tidak akan mulai menyerang sebelum mereka bersiap-siap. Mereka berlima mau tidak mau harus berjalan mundur beberapa langkah. The Divine Void Warriors mengabaikan kelima orang itu dan bergerak ke kiri secara bersamaan untuk menjauh dari posisi mereka sebelumnya. Saat mereka berlima bertanya-tanya apa yang ingin dilakukan para prajurit, mereka melihat lampu merah berkedip melewati mereka pada detik berikutnya. Prajurit Void Ilahi lain muncul di posisi prajurit Void Ilahi pertama yang menjauh. Bab 2272. Tidak hanya Divine Void Warrior muncul tepat di depan mereka, tapi Divine Void Warrior yang sama muncul di sebelah kiri mereka setelah lampu merah yang sama melintas melewati mereka. Ya ampun, 3 prajurit Void Ilahi. Apa yang terjadi? Sebelum mereka berlima mengatakan apa-apa, mereka yang berdiri di bawah lereng sudah mulai menjadi gila. Benar saja, tantangannya semakin sulit, dan sekarang setelah 3 prajurit Void Ilahi muncul sekaligus,
apakah masing-masing dari mereka seharusnya melawan 3 prajurit sendirian? Saat mereka mulai merasa tidak tenang, suara tua itu sekali lagi muncul di samping telinga mereka. Masing-masing dari Anda akan melawan 3 prajurit Void Ilahi, semuanya sedikit lebih kuat dari para prajurit yang Anda kalahkan selama tantangan kedua. Namun, para pejuang ini juga menggunakan keterampilan bela diri yang sama, ilmu pedang jiwa mimpi. Mengalahkan ketiga prajurit Void Ilahi setara dengan melewati tantangan ke-6, ke-7, dan ke-8. Setelah pengumuman selesai, orang-orang yang berdiri di dasar lereng sekali lagi mulai mengoceh. 50% di antaranya gagal melakukan tantangan ketiga, sedangkan 99% gagal melewati tantangan ketiga. Namun, sebagian besar dari mereka yang berdiri di dasar lereng mengalami tantangan kedua, dan ketakutan yang tersisa terhadap tantangan kedua membayangi hati mereka. Banyak dari mereka yang kalah pada tantangan kedua, dan tidak ada yang bisa membayangkan bahwa tantangan ke-6 mereka 4 kali lebih sulit daripada tantangan kedua. Akan tetapi, 4 kali tingkat kesulitannya tidak akurat, karena Divine Void Warriors yang berdiri di depan mereka lebih kuat daripada yang mereka hadapi selama tantangan kedua. Lebih penting lagi, mereka harus mengalahkan 3 sekaligus. Selain itu, keterampilan bela diri yang mereka gunakan adalah ilmu pedang jiwa mimpi. Ketika mereka menyerang, mereka akan dibagi menjadi 2, dan jika mereka gagal mengalahkan yang kedua segera setelah mereka mengalahkan yang pertama, para prajurit akan menyerap sisa kekuatan yang ditinggalkan oleh prajurit pertama. Prajurit kedua akan mengisi dirinya sendiri, dan kekuatannya akan berlipat ganda dalam sekejap. Ini berarti bahwa begitu mereka mulai bertarung, masing-masing dari mereka harus menangani 6 prajurit kekosongan ilahi, semua makhluk kuat juga. Bagaimana mereka bisa mengalahkan para prajurit? Tanya Riff, mulutnya menganga lebar. Nelson juga tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Bahkan jika aku melewati tantangan ketiga dengan paksa, aku pasti akan gagal dalam tantangan ini. Ini terlalu sulit. Nelson bermaksud demikian dari lubuk hatinya. Meskipun dia menang dengan mudah selama tantangan kedua, dia menghadapi musuh dalam jumlah terbatas. Ia tidak memiliki kepastian menang jika diminta menghadapi 6 pendekar sekaligus. Orang-orang yang berdiri di dasar lereng mau tak mau mulai bergumam. Apakah mereka bahkan ingin mereka membiarkan orang-orang ini memenangkan tantangan? Saya merasa bahwa kesulitan yang ditetapkan oleh lereng kekosongan ilahi ini dimaksudkan untuk membuat kita terjebak di sini sehingga tidak ada yang memenangkan tantangan. Bahkan jika pertarungan ini mewakili tantangan ke-6, ke-7, dan ke-8, masih ada tantangan ke-9 yang menunggu mereka. Aku bertanya-tanya seberapa sulit tantangan ke-9, melihat betapa sulitnya tantangan sebelumnya. Pikirkan tantangan ke-9, saya pikir itu hampir tidak mungkin untuk diselesaikan. Orang-orang yang berdiri di bawah sangat berisik sementara 5 orang yang berdiri di lereng itu dalam damai. Setelah beberapa waktu, Benjamin adalah orang pertama yang berbicara. Cukup menantang. Kakak senior Graham, Apakah Anda percaya diri? Graham melirik Benjamin. Mereka berdua adalah murid terpilih yang langsung dilatih oleh Paviliun Seribu Daun. Mereka lebih kuat dan jauh lebih berbakat daripada murid biasa, dan mereka juga memahami kekuatan satu sama lain dengan baik. Benjamin sedikit tidak yakin saat dia menghadapi tantangan yang berlipat ganda dalam kesulitan. Namun, dia merasa Graham harus mampu melewati tantangan tersebut. Graham menghela napas dan berkata, "Jangan pergi ke pertarungan berpikir kamu akan kalah, ini akan melemahkan momentummu. Kamu tidak akan menang dengan sikap itu." Benjamin mengangguk dan tetap diam. Pria bertopeng itu melirik Lennon, saudara laki-laki junior yang berdiri di sampingnya, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Lennon sedikit gugup, tetapi dia memahami temperamen kakak laki-lakinya dengan baik. Pria bertopeng itu tidak akan berkedip bahkan jika dia mati di depan pria bertopeng itu. "Sepertinya kamu selalu bisa tetap tenang apapun yang terjadi," kata pria bertopeng itu sambil berbalik untuk melihat Jack. Jack tidak bisa membantu tetapi memutar matanya. Orang ini selalu berusaha membuatnya bermasalah, dimanapun dia berada. Dia tampak bersenang-senang setiap kali Jack berada dalam masalah apapun. Bab 2273. Bisakah kamu berhenti bicara? Gerutu Jack. Tidak peduli apa, hubungan mereka sangat sengit, dan tidak ada hal baik yang akan terjadi bahkan jika dia berbicara dengan baik. Inilah mengapa Jack memutuskan untuk tidak membiarkan orang ini terbiasa melakukan ini. Wajah pria bertopeng itu menjadi gelap saat Jack berbicara menentangnya.
Dia sangat marah sehingga dia hampir tersedak. Start. Tunggu dan lihat saja. Jangan berpikir bahwa kamu aman hanya karena aku tidak bisa melakukan apapun padamu sekarang. Jack terkekeh dan menjawab dengan acuh tak acuh, kalau begitu aku akan menunggu apapun yang akan kamu lakukan. Aku hanya berharap kamu tidak memohon padaku untuk memaafkanmu sambil menangis ketika kita sampai pada titik itu. Pria bertopeng itu sangat marah sehingga tangannya gemetar ketika mendengar ini. Graham dan yang lainnya bahkan melihat ke arah Jack dengan heran, bahkan dia tidak berani berbicara dengan pria bertopeng dengan sikap seperti itu. Lagi pula, ada hal-hal tertentu yang harus dia lakukan untuk mempertahankan hubungan dangkal mereka. Apakah Jack tidak takut pria bertopeng itu akan mencoba sekuat tenaga untuk membunuhnya setelah dia berbicara dengan begitu pasti? Graham semakin penasaran ketika melihat betapa tenangnya Jack, tetapi pertengkaran itu tidak berlanjut. Suara mendesing. Suara pisau tajam yang terhunus bisa didengar oleh mereka berlima, dan mereka berbalik untuk melihat ke arah dari mana suara itu berasal pada saat yang bersamaan. Kelima prajurit Void Ilahi yang berdiri di depan mereka melepaskan cahaya merah terang dari mata mereka pada saat yang sama, terang seperti matahari. Ketiga prajurit Void Ilahi yang berdiri di depan setiap orang mengeluarkan senjata mereka pada saat yang sama. Itu masih pedang yang panjangnya 3 meter, tapi kali ini, pedang itu tidak tertutup cahaya ungu. Sebaliknya, pedang itu dikelilingi oleh lapisan warna merah pekat, dan sepertinya matahari sedang terbakar. Itu akan datang. Nelson melihat ke atas dan merendahkan suaranya saat dia berbicara. Orang-orang yang berdiri di dasar lereng mulai gelisah. Ini akan menjadi pertempuran yang sangat intens, dan mereka tidak tahu apakah ada di antara mereka yang bisa melewati tantangan itu. Kakak Graham pasti akan melewati tantangan itu. Seru salah satu murid Paviliun 1000 Daun. Murid Paviliun Maya tidak ingin kalah dan mulai berteriak bahwa kakak tertua mereka akan menang ketika mereka melihat bahwa murid Paviliun 1000 Daun bekerja sangat keras. Mereka bahkan berteriak bahwa kakak senior Lennon juga akan menang. Suara orang bersorak terdengar dari dasar lereng, dan itu mengguncang bumi. Namun, ini tidak memengaruhi mentalitas kelima orang yang berdiri di lereng itu. Jack menahan semua pikirannya saat dia menatap 3 prajurit Void Ilahi di depannya. Prajurit di tengah bergerak, dan dia mengayunkan pisau merah di tangannya, bergegas ke depan seperti bola meriam. 2 prajurit Void Ilahi lainnya mengikuti setelah prajurit pertama saat mereka bergegas menyerang Jack. Hal yang sama terjadi pada mereka berlima, dan mereka yang berdiri di dasar lereng melihat semua yang terjadi. Kerumunan menarik napas dalam-dalam saat hal-hal terjadi seperti yang mereka bayangkan. Ketiga prajurit itu menyerang dengan cara semi mengepung sehingga mereka berlima tidak memiliki kesempatan untuk menghindari serangan itu. Jack mengerutkan kening dan terus melakukan segel dengan tangannya. Segel hitam keabu-abuan terbentuk di telapak tangannya, dan dalam sekejap mata, semua 35 pedang jiwa muncul di telapak tangannya, 35 pedang jiwa memancarkan energi yang tampak seperti kabut. Pada saat ini, para Divine Void Warrior yang datang bergegas ke arahnya diselimuti oleh cahaya merah di udara. Detik berikutnya, 3 prajurit dipisahkan menjadi 6 prajurit. 6 prajurit kekosongan ilahi yang identik memegang pedang merah yang sama saat mereka membidik bagian tengah kepala Jack. Bab 2274. Jack menyatukan tangannya, dan 35 pedang jiwa yang melayang di telapak tangannya segera digabungkan menjadi 3. 3 pedang jiwa besar melayang 3 meter di depan Jack, dan tatapan tajam melintas di matanya. Penyiar lama menyebutkan bahwa prajurit Void Ilahi lebih kuat dari para prajurit yang dia hadapi selama tantangan kedua. Meskipun mereka tidak terlalu kuat, tidak lagi realistis untuk menangani mereka berenam dengan strategi sebelumnya yang dia gunakan. Dia harus mengalahkan setengah dari mereka terlebih dahulu. Sekali lagi, dia melakukan segel dengan tangannya, dan segel hitam keabu-abuan langsung bergabung dengan pedang jiwa besar di depannya. Pedang jiwa itu seperti meriam yang siap diluncurkan. Dengan ayunan, pedang jiwa besar itu bergegas menuju prajurit Void Ilahi. Kedua belah pihak bergerak cepat dan menabrak satu sama lain sebelum Jack berhasil mengambil napas kedua. Dengan ledakan keras, lampu merah dan pedang jiwa hitam keabu-abuan bertabrakan satu sama lain dengan keras. Pada saat itu, warna hitam dan merah bercampur menjadi satu. Tiba-tiba, dengan suara sesuatu yang berderit, sinar merah itu tampak terputus-putus. Jack hanya fokus menyerang ketiga prajurit Void Ilahi itu,
dan 3 sisanya masih bergegas menuju Jack tanpa ragu-ragu. Energi Jack telah habis, dan energi barunya belum terisi kembali. 3 prajurit Void ilahi yang tersisa tepat di depannya, dan embusan angin kencang mendarat di wajah Jack. Ini adalah energi angin yang dibangkitkan oleh keterampilan bela diri sebelum keterampilan itu menyerangnya. Jack bisa sangat menderita jika serangan itu mengenainya dengan tepat. Pada saat ini, mata Jack merah, dan ketiga prajurit Void ilahi itu telah berubah menjadi 3 bundel lampu merah. Mereka tiba dalam jarak 3 meter dari lingkungan Jack dengan kecepatan yang tidak terlihat oleh mata telanjang. Dia bahkan bisa melihat ujung tajam dari pisau yang diterangi oleh lampu merah. Ketiga prajurit kekosongan ilahi bertindak secara bersamaan, menggunakan serangan setengah pengepungan dan memblokir semua kemungkinan rute pelarian yang dimiliki Jack. Di dasar lereng langsung gempar saat melihat pemandangan ini, Jack pasti akan kalah jika gagal mencegah serangan ini. Bagaimanapun, kekuatannya terbatas, dan dia benar-benar dikalahkan selama serangan pertama. Dia beruntung sampai pada tantangan ini dan bertarung dengan 4 master lainnya. Jika keterampilan bela diri yang dia latih tidak terjadi untuk menekan boneka mayat, dia pasti sudah tersingkir sejak lama. Selain itu, dia bukan yang paling berhati-hati ketika menyerang para prajurit. The Divine Void Warriors telah meningkat dari 3 menjadi 6, tetapi dia hanya berhasil melawan 3. Apakah dia berpikir bahwa 3 yang tersisa tidak akan menyerangnya setelah dia mengalahkan 3 yang pertama? Metode konfrontasi seperti itu membuktikan kurangnya pengalamannya dalam pertempuran. Siapapun yang mengalami beberapa pertempuran serius tidak akan membuat keputusan seperti itu dan membiarkan diri mereka jatuh dalam dilema yang tak terpecahkan ini. Griffin mendengus dingin. Dia sudah selesai untuk kali ini. Griffin, bagaimanapun, menemukan bahwa Jack tidak lagi di tempat dia berdiri saat itu juga. Sedetik kemudian, dia mendengar ledakan keras, dan serangan dari 3 prajurit kekosongan ilahi menghantam tempat kosong tempat Jack berdiri. Dia telah menghilang ke udara tipis. Griffin bisa dengan jelas mendengar tarikan napas dalam yang datang dari sekelilingnya dan detak jantungnya sendiri yang berdebar-debar. Mustahil. Bagaimana dia bisa menghilang? Geram Griffin dengan suara serak, kekecewaan dan kemarahannya terlihat jelas. Bab 2275. Griffin kecewa karena Jack berhasil menghindari serangan itu dan marah karena Jack dapat terus bertarung. Jack sekali lagi muncul tepat setelah ucapannya, meskipun dia tidak berdiri di posisi awalnya. Sebagai gantinya, dia bergerak 10 meter jauhnya dalam sekejap dan muncul di belakang 3 prajurit Void ilahi yang menyerang. Suara mendesing. Pedang jiwa besar yang bertarung melawan 3 prajurit Void ilahi sepenuhnya menelan lampu merah. Pedang tajam hitam keabu-abuan itu bertindak seolah-olah itu berasal dari jurang yang dalam saat menembus serangan dan pertahanan dari 3 prajurit Void ilahi pertama. Pedang menembus tubuh 3 prajurit Void ilahi dalam sekejap mata. Saat 3 pedang jiwa besar menembus tubuh mereka, 3 prajurit Void ilahi pertama langsung berubah menjadi titik cahaya merah dan melayang di udara. Jack menghela napas dalam-dalam saat dia menatap bintik merah yang ada setelah dia mengalahkan 3 prajurit Void ilahi pertama. Dia tahu bahwa jika dia tidak melenyapkan 3 prajurit yang tersisa, bintik-bintik merah ini akan diserap oleh para prajurit untuk memperkuat diri mereka sendiri. Jack tidak berani membuang waktu. Dia meraung rendah dan sekali lagi melakukan segel hitam keabu-abuan dengan tangannya. Segel itu mengintegrasikan diri mereka dengan 3 pedang jiwa besar yang digunakan untuk membunuh 3 prajurit Void ilahi pertama dengan cepat. Ketiga pedang jiwa besar melepaskan sinar cahaya kehitaman yang terang. Jack mengambil pedang hitam dari biji mustard pada saat ini. Pedang ini mencapai hal-hal hebat ketika mereka berada di dunia darah, dan Jack merasa sangat percaya diri sekarang karena dia memiliki pedang di tangannya. Ketiga pedang jiwa besar itu segera bergegas menuju Jack seolah-olah jiwa mereka telah dipanggil setelah Jack mengeluarkan pedang hitam itu. Dalam sekejap mata, ketiga pedang jiwa besar meleleh di pedang hitam seperti salju yang mencair di bawah terik matahari. Pedang hitam itu segera tampak seperti ditutupi lapisan lingkaran hitam keabu-abuan, dan kabut dengan warna yang sama mengelilingi ujung tajam pisau itu. Seolah-olah api berwarna hitam melonjak darinya. Pada saat ini, percikan merah itu bergegas menuju 3 prajurit Void ilahi yang tersisa dengan cepat seolah-olah mereka telah dipanggil. Jack menjadi kencang seperti tali yang kencang saat dia mengaktifkan hukum ruang dan sekali lagi menghilang dari tempatnya. Dia harus membunuh 3 prajurit Void ilahi yang tersisa sebelum percikan merah itu tiba. Pada saat ini,
teriakan keras kesusahan bisa didengar oleh telinganya. Seseorang terbang melintasi udara seperti layang-layang dengan tali yang putus sebelum mendarat sangat jauh. Jack tidak berminat untuk melihat siapa yang telah dikirim terbang, namun, karena matanya hanya tertuju pada 3 prajurit kekosongan ilahi seperti elang. Dia melambaikan pedangnya, dan kekuatan gabungan dari 35 pedang itu diayunkan ke depan oleh pedang hitam. Gelombang energi roh yang menyesakkan segera mendarat di Divine Void Warrior yang paling dekat dengan Jack. Awalnya, 11 pedang jiwa cukup untuk membunuh satu prajurit Void ilahi, apalagi kekuatan 35 pedang jiwa digabungkan menjadi satu. Astaga, momentum pedang hitam itu tidak melemah setelah itu menembus pedang merah. Dalam sekejap mata, pedang hitam itu telah membelah Divine Void Warrior menjadi 2. Prajurit itu langsung meledak menjadi setitik lampu merah. Setelah membunuh satu, Jack menggertakkan giginya saat dia menyerang Divine Void Warrior kedua, yang melesat ke arahnya pada saat yang bersamaan. Suara senjata berbenturan satu sama lain bisa terdengar saat pedang merah dan hitam bertabrakan satu sama lain. Gelombang energi yang tak terhentikan segera meledak, dan Jack mematahkan pisau merah itu menjadi beberapa bagian. The Divine Void Warrior dengan cepat bergerak mundur, tetapi Jack tidak berencana untuk memberinya kesempatan untuk mundur dan menyerang lagi. Dia menerkam ke depan lagi seperti elang kelaparan yang tidak makan daging selama 10 hari. Bab 2276. Dengan tebasan pedang lainnya, prajurit ilahi kedua benar-benar hancur menjadi bintik-bintik cahaya merah. Dalam sekejap, hanya satu prajurit ilahi yang tersisa di sebelah Jack. Kali ini, Jack tidak cukup cepat. Prajurit ilahi itu telah menyerap bintik-bintik merah dari prajurit ilahi yang mati sebelumnya. Kekuatan prajurit ilahi tiba-tiba meningkat secara dramatis. Jack menyapu indera ilahinya saat dia mulai membuat perkiraan. Prajurit ilahi di depannya telah diperkuat oleh kira-kira sepertiga. Setelah serangannya, prajurit ilahi ketiga sekali lagi menempatkan Jack dalam posisi bertahan. Kali ini, Jack tenang seperti biasanya. Ruang di bawah kakinya mulai terdistorsi lagi saat dia mundur 5 meter ke belakang, dan ini memberinya cukup waktu untuk mengatur napas. Saat dia mengambil napas dalam-dalam, dia mulai menggunakan Destroying the Void lagi. Ketika prajurit ilahi ketiga bergegas ke arahnya, dia mengangkat pedangnya untuk menyerang sekali lagi. Setelah 5 napas, sebuah suara bergema di seluruh, dan prajurit ilahi terakhir menghilang di bawah pedang hitam Jack. Yang lain belum selesai dengan pertempuran mereka, dan fluktuasi energi dari pertempuran mereka sendiri berubah menjadi angin sepoi-sepoi setelah dilemahkan oleh dinding spasial. Angin menerpa tubuh Jack, dan rambutnya berkibar tertiup angin. Tangan kanannya memegang pedang saat dia berdiri diam seperti pohon yang tidak akan pernah tumbang selama 10.000 tahun. Dia berdiri tepat di depan, dan semua prajurit ilahi sudah mati. Dia tidak memiliki rintangan lagi di depannya, dan dia bisa terus naik. Kali ini, dia akan tiba tepat di jarak 823 meter, di mana prajurit ilahi terakhir berada. Setelah melewati rintangan yang direncanakan oleh prajurit ilahi terakhir, dia akan mencapai puncak lereng kekosongan ilahi dan menghadapi pertempuran terakhir. Tentu saja, itu bergantung pada kemampuan orang lain untuk mencapai tahap akhir seperti yang dia lakukan. Dia menang. Dia sebenarnya menang. Dia membunuh 3 prajurit ilahi. Mereka yang berada di tanda 274 meter ternganga saat melihatnya. Sok tidak lagi cukup untuk menggambarkan apa yang mereka rasakan saat ini. Hanya kekuatan Jack yang luar biasa yang memungkinkannya untuk terus mendaki. Mereka mengira Jack tidak memenuhi syarat dan keberuntungannya tidak akan bertahan lama, namun setiap penilaian yang mereka berikan tampaknya kembali kepada mereka seperti tamparan keras di wajah mereka. Tidak terampil. Keberuntungan. Apakah dia benar-benar melewati tahap ketiga karena keberuntungan? Bagaimana dengan 4 lainnya yang belum menang? Bagaimana dengan mereka? Orang-orang itu tidak lagi tahu harus berkata apa. Mereka sudah yakin di hati mereka bahwa Jack sama sekali tidak memiliki keterampilan itu, bahwa dia tidak layak berdiri di samping 4 lainnya. Segala sesuatu yang terjadi sebelumnya tepat di depan mata mereka. Jack bertarung dengan cepat dan tegas, dan dia memiliki teknik gerakan aneh yang membantunya lolos dari bahaya berkali-kali. Dia menerobos serangan dan pertahanan 3 prajurit ilahi dalam satu gerakan, dan setelah dia menghindari serangan mereka, dia dengan mudah membunuh ketiga prajurit itu. Mereka mengira bahwa pengalaman Jack dalam pertempuran telah menyebabkan dia jatuh ke dalam kerugian,
namun Jack tampaknya sudah tahu apa yang harus dilakukan, dan dengan cepat menangani pertempuran tanpa penundaan. Para prajurit ilahi yang merasa begitu tak terkalahkan bagi mereka jatuh seperti kertas di hadapannya. Bab 2277. Jack tampaknya terlalu kuat. Dibandingkan dengan dia, aku bukan apa-apa. Bahkan menghadapi hanya satu prajurit ilahi, aku harus menggunakan energi sejatiku untuk membunuhnya, namun dia bertarung 3 sekaligus dan sepertinya tidak menggunakan terlalu banyak energi. Kekuatannya, membandingkan diriku dengan orang lain benar-benar akan menjadi kematianku. Itu benar, kupikir bocah ini hanya beruntung bisa sampai ke titik ini, dan dia hanya pada tahap menengah dari level bawaan. Fakta bahwa Jack hanya berada pada tahap menengah dari tingkat bawaan berubah menjadi titik kebingungan terbesar mereka dalam memahami kekuatan Jack yang sebenarnya. Lagi pula, mereka semua sudah berada di tahap akhir, jadi mereka yang berada di tahap menengah seharusnya lebih lemah dari mereka. Yang mengejutkan, Jack benar-benar mengubah pandangan semua orang. Mereka tidak lagi berani memandang rendah siapapun di level itu. Griffin dan Theo melotot mendengarnya. Segala sesuatu yang mereka anggap sebagai keberuntungan sebelumnya telah berubah menjadi titik-titik yang menyakitkan. Jack lebih kuat dari mereka. Jika mereka berada di posisi Jack, mereka mungkin hanya bisa bertahan beberapa napas sebelum dikepung dan dibunuh oleh para prajurit ilahi. Tidak ada pilihan kedua. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia sangat kuat. Bibir Griffin bergetar, suaranya serak karena kelelahan. Jack terlalu mengejutkannya. Keyakinan Griffin telah dihancurkan lagi dan lagi oleh Jack, tidak meninggalkan apapun selain wadah kosong, tidak dapat melakukan apapun. Wajah Theo bahkan terlihat lebih buruk daripada wajah Griffin. Dia adalah seseorang yang selalu mencari keuntungan. Demi pria bertopeng itu, dia menyembunyikan alasan sebenarnya dari kematian rekan muridnya dan menghina Jack dengan pria bertopeng itu. Tentu saja, dia melakukannya juga karena dia takut dengan kekuatan pria bertopeng itu. Namun, pada titik ini, dia menyadari bahwa Jack, yang terus dia targetkan, sama kuatnya dengan pria bertopeng itu. Dia bukan tandingan Jack, dan melawan Jack adalah kesalahan perhitungan terbesarnya. Mengingat cara Jack memandangnya, Theo merasakan hawa dingin di hatinya. Jack tidak akan melepaskannya, dan Jack pasti akan membunuhnya jika diberi kesempatan. Nelson memandang Jack dengan kilatan di matanya, ratapannya sudah cukup untuk mengisi satu ember penuh. Dia mengira Jack adalah seorang junior yang perlu dia lindungi, namun Jack sama kuatnya dengan murid langsung dari klan kelas 4. Tidak heran Jack mengabaikan Griffin sejak awal dan bersikap sangat kasar. Dia memiliki keterampilan dan bisa berbicara. Mereka yang berasal dari paviliun berdaulat ganda memiliki perasaan yang paling rumit tentang hal itu. Selain Jack sendiri, tidak satu pun dari 20 murid sekte yang berpikir bahwa Jack akan dapat mencapai tahap itu dan menjadi begitu kuat. Riff bergumam pada dirinya sendiri, jika aku ingat. Bukankah dia baru saja mulai belajar di bawah Penatua? Dia bahkan adalah murid luar sebelumnya. Yang lain tidak tahu tentang pertumbuhan Jack, tetapi murid-murid paviliun berdaulat ganda mengetahuinya. Jack baru saja menjadi murid luar yang tidak penting sebelum itu, bahkan jika dia mendapat peringkat yang layak di antara mereka. Mereka dengan jelas ingat Penatua ke-11 memilih seorang murid saat itu, dan betapa intensnya reaksi ketika Penatua ke-11 memilih Jack. Mereka semua mengatakan bahwa Jack tidak layak berada di bawah Penatua dan bahwa Penatua seharusnya memilih murid internal. Pada titik ini, sepertinya pendapat mereka saat itu adalah lelucon. Bahkan tempat pertama di antara murid-murid terpilih mungkin tidak akan mampu melawan Jack. Selanjutnya, Jack hanya pada tahap menengah dari tingkat bawaan. Iblis. Nelson meludahkan apa yang dia rasakan di dalam hatinya. Pada tanda 549 meter, Jack berbalik dan menatap Lennon yang terluka parah. Sosok yang terlempar tadi justru Lennon yang sudah tersingkir, dan sedang duduk bersila. Lennon menjadi yang pertama tersingkir adalah dalam ekspektasi Jack, karena dia adalah yang terlemah di antara mereka berlima. Bahkan Benjamin sedikit lebih kuat. Bab 2278. Lennon sepertinya merasakan tatapan Jack. Lennon tiba-tiba mendongak, dan ketika dia melihat Jack dengan tenang menatapnya, Lennon merasa wajahnya seperti ditampar beberapa kali. Dia ingin mengatakan sesuatu untuk melindungi martabatnya, tetapi tidak ada kata yang keluar dari mulutnya. Yang bisa dia lakukan hanyalah menahan rasa terbakar di perutnya, menderita tanpa ada balasan. Sebelum dia melihat semuanya sendiri,
Lennon masih punya nyali untuk membalas tatapan Jack. Itu tidak lagi terjadi karena keterampilan Jack diperlihatkan sepenuhnya. Suara pertempuran jarak dekat bisa terdengar, dan Jack bahkan tidak perlu berbalik untuk mengetahui bahwa pertempuran tiga lainnya sudah mencapai kesimpulan. Ak! Ak! Benjamin memuntahkan seteguk darah, matanya memerah saat dia mencapai batas kemampuannya. Dia telah menggunakan semua kekuatan yang dia miliki tetapi hanya berhasil membunuh 3 prajurit ilahi. Jika dia mencoba memaksanya, dia hanya akan lebih melukai dirinya sendiri. Tidak ada keajaiban yang terlihat, jadi dia berteriak dengan hati penuh keengganan, "Saya menyerah." Keengganannya tidak ada gunanya, kebenaran ada di depannya, dan tidak ada yang bisa dia lakukan untuk mengubahnya. Ketika Benjamin meneriakkan kata-kata itu, pedang merah yang diarahkan ke Benjamin berhenti, dan cahaya merah menyala jatuh ke tubuh Benjamin. Pertempuran berakhir, dan Benjamin tersingkir. Jack menghela nafas, bahkan tidak melihat apa yang terjadi di sekitarnya. Dia meningkatkan kecepatannya saat dia mengarahkan pandangannya ke area seluas 823 meter, berjalan selangkah demi selangkah. Jack berjalan dengan langkah riang, sama sekali tidak memikirkan apa yang terjadi di sekitarnya. Tindakannya membuat banyak orang terdiam. Semua orang mengira Jack akan menunggu pertempuran orang lain berakhir sebelum membalas hinaan yang mereka lemparkan kepadanya beberapa kali lipat. Terlepas dari apa yang telah dikatakan, Jack seharusnya tetap membalas budi, namun sepertinya Jack tidak peduli sama sekali. Area 823 meter muncul di depan Jack. Seorang prajurit ilahi muncul di depannya seperti sebelumnya. Dia menggunakan tatapan yang sama untuk melihat Jack, seolah-olah tidak peduli apa tingkat keterampilan Jack ketika berdiri di depan seorang prajurit ilahi. Meskipun dia tidak melihat ke belakang, dia masih bisa merasakan tatapan padanya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke depan. Puncak dari Divine Void Slope ditangkap di matanya. Cahaya putih menyelimuti puncak lereng kekosongan ilahi, yang mungkin merupakan hadiah bagi pemenangnya. Pil kelas 8 dan rumput semangat kelas 7 hanyalah harta yang paling sedikit. Masih ada banyak hal berharga di sana. Memikirkan hal ini, Jack tidak bisa tidak mengingat pertanyaan menyelinap yang ada di benaknya sepanjang jalan. Tempat rahasia untuk sumber daya tidak diragukan lagi memiliki hubungan dekat dengan lereng kekosongan ilahi. Serangkaian tes tampaknya ditujukan untuk memilih pewaris, dan kondisi mereka tampak sangat jelas, mereka menginginkan seseorang dengan pelatihan spiritual atau seni bela diri yang kuat. Meskipun orang-orang dari sebelumnya terus mengoceh dan akhirnya terkejut dengan keahliannya, dia masih harus mengatakan bahwa dia sangat beruntung. Tes-tes itu sejauh ini tampaknya dibuat khusus untuknya. Jika bukan karena itu, akan jauh lebih sulit baginya untuk mencapai tempat dia berada. Saat pikirannya mengembara, teriakan samar datang dari bawahnya. Jack tanpa sadar berbalik untuk melihat. Pria bertopeng baru saja mengalahkan prajurit ilahi terakhir dengan tebasan. Lampu merah ditelan oleh petir keunguan gelap, dan prajurit ilahi terakhir berubah menjadi bintik-bintik cahaya merah, menyebar ke udara. Tangan kanan pria bertopeng itu sedikit gemetar, napasnya tidak menentu setelah menggunakan banyak energi sejatinya. Pria bertopeng itu berjuang untuk berdiri tegak, dan matanya seperti bulan sabit, memancarkan cahaya yang dingin dan arogan. Bab 2279. Ia memenangkan. Pria bertopeng itu juga telah melewati tahap ini. Bibirnya sedikit melengkung, merasa agak senang dengan dirinya sendiri. Pria bertopeng itu telah memusatkan perhatian penuhnya pada pertempuran sebelumnya, jadi dia sama sekali tidak tahu apa yang terjadi di sekitarnya. Dia tidak tahu siapa yang tersingkir dan siapa yang berhasil. Namun, semua itu sama sekali tidak penting bagi pria bertopeng itu. Dia menolak untuk percaya bahwa ada orang lain yang mungkin bisa menyelesaikan tugas sebelum dia melakukannya. Dia tertawa dingin, berpikir pada dirinya sendiri bahwa Jack hanyalah sepotong sampah yang kebetulan beruntung Graham sedikit terampil tetapi masih belum pada levelnya. Dua lainnya tidak layak disebut, karena mereka nyaris tidak melewati tahap ketiga. Memikirkan hal itu, dia tersenyum sambil menoleh. Dia melihat Lennon dan Benjamin, keduanya dikelilingi oleh cahaya merah, dan dia segera tahu bahwa mereka telah tersingkir seperti yang dia harapkan. Keduanya memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Mengapa mereka melihat puncak lereng dengan ekspresi marah dan tidak berdaya, tetapi juga dengan sedikit penerimaan? Apakah mereka enggan menerima kenyataan bahwa mereka sudah tersingkir dari mendapatkan hadiah? Namun, pikiran itu tidak bertahan lama,
karena dia menyadari bahwa Jack telah menghilang. Pria bertopeng adalah seseorang yang sangat egois dan memiliki ego yang besar. Dia tidak terlalu peduli bahkan untuk sesama muridnya. Namun, dia sangat peduli pada bocah yang telah dia derita beberapa kali. Dia tidak menginginkan apapun selain memiliki Jack di bawah kakinya, memohon untuk hidupnya. Ketika dia melihat bahwa Jack tidak ada, pria bertopeng itu segera melihat sekeliling. Jack tidak ada di belakang atau di bawah, jadi kemana dia pergi? Pikiran-pikiran itu tidak tinggal terlalu lama di benaknya ketika dia merasakan sesuatu yang salah. Dia mengikuti pandangan Benjamin dan Lennon hingga 91 meter lebih jauh di lereng. Jack berdiri di sana, tidak bergerak. Dia sudah berada di tempat berikutnya. Bagaimana mungkin Jack sudah berada di tanda 823 meter? Apakah dia lulus? Bagaimana dia bisa lulus? Dia benar-benar telah mencapai tahap berikutnya terlebih dahulu. Pikiran-pikiran itu bermain di kepala pria bertopeng itu, menyebabkan dia kehilangan kendali atas ekspresinya. Dia tampak seperti singa yang marah dan napasnya menjadi tidak menentu, tampak seperti dia ingin membunuh seseorang. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana dia melakukan itu? Kata-kata itu keluar dari gigi yang terkatup, dan suaranya sangat serak. Ketika Lennon mendengar raungan pria bertopeng itu, ekspresinya membeku. Dia secara alami tahu dendam yang dimiliki seniornya dengan Jack. Dengan Jack memukuli pria bertopeng di setiap sudut, tidak mengherankan jika dia marah. Lennon menelan ludah tanpa sadar, dengan hati-hati berkata, Dia berlari sangat cepat dan menghindari banyak serangan. Setelah itu, dia membunuh 6 prajurit dan berlalu. Tentu saja, dia tidak berani mengucapkan kata-kata terakhir. Dia khawatir pria bertopeng itu akan mencabik-cabiknya jika dia melakukannya. Untuk menenangkan pria bertopeng itu, dia terpaksa tergagap bahwa Jack telah melarikan diri dengan sangat cepat. Namun, kata-kata itu tidak menghibur pria bertopeng itu. Pria bertopeng itu sudah benar-benar gila pada saat itu. Dia telah didorong kembali oleh Jack di setiap sudut. Sejak dia lahir, dia telah menjadi master di antara para master dan tidak pernah berada di belakang semua orang. Bagaimana mungkin dia tidak meledak dipukuli berulang kali oleh Jack seperti itu? Bab 2280. Untuk sesaat, yang bisa dirasakan pria bertopeng itu hanyalah amarahnya yang mendidih. Sepertinya ada gunung berapi yang meletus di hatinya, dan lahar itu benar-benar menenggelamkan semua akal sehat yang dimilikinya. Lennon ketakutan pucat. Ada perjuangan terus-menerus di dalam paviliun mayat itu sendiri, dan skema mereka jauh lebih intens daripada klan biasa. Untuk pria bertopeng yang bisa berdiri di atas seperti itu, bagaimana mungkin dia tidak kejam? Pasti ada murid paviliun mayat yang tak terhitung jumlahnya yang telah mati di tangannya. Lennon mungkin juga memiliki sejumlah bakat, tetapi dia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pria bertopeng itu. Dia sangat ingat dengan jelas bahwa pria bertopeng itu telah memasuki alam pemadatan musim semi. Namun, untuk menuju ke tempat tersembunyi untuk sumber daya, dia harus menekan levelnya. Bahkan setelah melewati begitu banyak rintangan, dia tidak mendapatkan keuntungan apapun. Itu jelas merupakan pukulan besar bagi kondisi mental pria bertopeng itu. Kamu, tunggu saja. Kata-kata itu diucapkan oleh pria bertopeng itu dengan gigi terkatup. Matanya memerah saat dia dengan kejam menatap punggung Jack yang tegak. Graham memuntahkan seteguk darah. Dia berlutut di lantai dengan satu kaki saat prajurit ilahi terakhir akhirnya dikalahkan. Dia menghela nafas panjang saat dia menekan energi sejati yang diaktifkan di tubuhnya. Dia meninggal. Setelah memuntahkan seteguk darah itu, dia merasa jauh lebih baik meskipun kekuatannya terkuras. Sejak mulai berjalan menaiki Divine Void Slope, dia telah berjuang sepanjang jalan. Meskipun dia duduk dan beristirahat sesekali, dia masih dalam kondisi lelah. Itu adalah pertarungan yang sengit, dan Graham bisa merasakan darahnya mengental. Dia memiliki beberapa luka dalam tetapi masih bisa menyembunyikannya. Setelah dia berdiri, dia mendengar suara ucapan selamat, selamat atas kelulusannya, Graham. Dia bahkan tidak perlu berbalik untuk mengetahui bahwa Benjamin adalah orang yang mengatakan itu. Dia menarik napas dalam-dalam sambil mengangguk. Dia kemudian berdiri dan melihat ke arah pria bertopeng itu. Pria bertopeng itu tampak seperti sedang marah dan terengah-engah karena marah. Graham mengerutkan kening, tidak mengerti mengapa dia bertindak seperti itu. Ketika Benjamin melihat kebingungan Graham, dia tergagap. Graham, lihat ke atas.
Graham mendongak, tepat seperti yang diperintahkan Benyamin, dan melihat pria berjubah hijau itu berdiri diam di tanda 823 meter seperti batu yang tak tergoyahkan. Graham tercengang, dan dia tiba-tiba menoleh. Dia menatap Benyamin, yang masih diselimuti cahaya merah, dan ketika Benyamin mengangguk dengan enggan, Graham langsung mengerti. Dia tidak terlalu memikirkan Jack karena dia tidak memiliki dendam terhadap pria itu. Meskipun Jack telah bersaing ketat dengannya sepanjang jalan, dia tidak pernah benar-benar peduli dengan Jack. Sebelum tahap ke-6 dimulai, dia telah setuju dengan yang lain bahwa Jack hanya beruntung mencapai keadaan itu. Meskipun keberuntungan itu penting, keterampilan tetaplah yang menentukan kemenangan pada akhirnya. Tanpa keterampilan, dia tidak akan pergi jauh dan akan tersingkir pada tahap ini. Namun, Jack sudah mencapai tanda 823 meter lebih cepat dari mereka. Itu jelas merupakan pukulan bagi mereka yang memandang rendah Jack. Bagaimana dia melakukannya? Bagaimana? Nada bicara Graham rendah saat dia mengatakan itu dengan tidak percaya. Seluruh tubuhnya bergetar ketika dia mengingat bahwa pria itu hanya berada di tingkat menengah dari tahap bawaan. Meskipun dia tidak memiliki dendam terhadap Jack, dia masih dipenuhi dengan ketidakpuasan dan kemarahan, merasa seperti dia telah dipukuli oleh seseorang di bawahnya. Pria bertopeng itu mendengar gumaman Graham, dan nada ringannya penuh dengan kemarahan yang tak terkendali. Bocah ini sangat tahan lama dan jauh lebih kuat darimu, jadi bagaimana mungkin itu tidak mungkin? Dia berencana memicu hubungan Graham dan Jack. Bersambung.